Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan progres minggu kedua dari proyek kami yang bernama Kasa Kasa Forma. Untuk anggotanya itu sendiri ada saya, Agustia Azara, kemudian ada Najwa Apriza, dan ada Makasin Muhammad. Untuk progres dari minggu kedua ini, kami sudah membagi job desk per fitur, pembuatan use case diagram, pembuatan table fungsional dan non-fungsional, dan juga proses pengerjaan job desk masing-masing fitur. Next slide. Selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Jadi untuk kebutuhan fungsional ini merupakan daftar fitur dan fungsi yang wajib ada dan dapat dijalankan oleh sistem. Sederhananya ini adalah jawaban dari pertanyaan apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Jadi kami mendefinisikan 21 kebutuhan fungsional yang dibagi ke dalam 6 kategori utama, yaitu autentifikasi, katalog, dan pencarian, transaksi, pengiriman dan review, dashboard penjualan, serta komunikasi. Kemudian untuk autentifikasi itu sendiri terbagi menjadi beberapa KF, yaitu ada KF1 tentang pengguna baru sebagai pembeli atau penjual. Artinya dia ada dua peran sebagai pembeli dan juga peran sebagai penjual. Yang kedua itu sistem dapat melakukan login dan logout. Kemudian yang ketiga dapat mengelola profil pengguna. Empat yaitu sistem menampilkan katalog produk. Ini maksudnya katalog dan pencarian. Kemudian yang kelima itu sistem menyediakan fitur pencarian dan filter. Ketujuh itu sistem menyiapkan wishlist produk. Kemudian yang masuk kategori transaksi itu ada 8, 9, 11, dan 12. 8 itu sistem pengelola keranjang belanja, 9 dan 10 itu sistem memproses checkout dengan form alamat pengiriman dan menghitung estimasi ongkosnya. Kemudian 11, 12 itu sistem memproses pembayaran online melalui payment gateway Trans dan memvalidasi status pembayarannya lewat mekanisme webloop callback. Selanjutnya ke 13 sama 15 itu masuknya ke pengiriman dan review. Yang ke-13 sistem menampilkan riwayat dan status pesanan. 14 sistem menyediakan fitur tracking pengiriman berdasarkan nomor resi. Kemudian yang ke-15 setelah pesanan selesai, beli dapat memberikan review dan rating. Kemudian itu ada dashboard penjual yang masuk ke kategori ini ada 16, 17, 18, 19. Jadi 16 itu penjual bisa menambah, mengedit, dan menghapus produk. 17 dashboard menampilkan statistik toko secara real time. 18 penjual bisa mengkonfirmasi pesanan dan 19 penjual dapat mengekspor laporan penjualan ke format PDF maupun Excel. Kemudian yang masuk ke kategori komunikasi adalah 20 dan 21. 20 itu sistem menyediakan fitur chat real time. Kemudian 21 itu sistem mengirimkan notifikasi secara real time juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, makasih. Oke, selanjutnya yaitu untuk kebutuhan non-fungsional dari sistem kami, itu ada 19. Yang pertama itu untuk performa itu ada 3 macam. Yang pertama halaman utama itu dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi normal. Kemudian sistem mampu menangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan. Kemudian respon API itu tidak melebihi 500 milisecond dalam kondisi normal. Kemudian ada lagi untuk kategori keamanan. Itu ada beberapa, ada 5 kategori. Untuk kebutuhannya itu autentifikasi menggunakan Laravel Sanctum dengan proteksi token CSRF. Kemudian password pengguna disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma Bcrypt. Kemudian seluruh komunikasi data menggunakan protokol HTTPS atau SSL. Kemudian data kartu pembayaran tidak disimpan di server, melainkan dikelola sepenuhnya oleh Midtrans. Kemudian sistem menerapkan validasi input untuk mencegah SQL injection dan XSS. Kemudian ada kategori selanjutnya yaitu untuk keandalan. Yang pertama itu kebutuhannya sistem harus memiliki uptime minimal 99% dalam 1 bulan operasional. Kemudian sistem memiliki mekanisme penanganan error dengan pesan yang informatif bagi pengguna. Kemudian selanjutnya, transaksi pembayaran bersifat atomik berhasil sepenuhnya atau dibatalkan seluruhnya.
Kemudian kategori selanjutnya untuk kegunaan ada tiga. Yang pertama, termuka responsif dan dapat diakses melalui perangkat mobile maupun desktop. Kemudian tampilan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami pengguna awam. Kemudian alur pembelian dapat diselesaikan dalam maksimal 5 langkah interaksi. Kemudian kategori selanjutnya ada skalabilitas. Yang pertama itu arsitektur menggunakan pola FPC Laravel agar modul mudah dikembangkan dan dirawat. Kemudian database menggunakan MySQL dengan migration dan seeder Laravel. Kemudian kode itu mengikuti standar PSR 12 dan didokumentasikan dengan komentar yang jelas. Kemudian ada kategori selanjutnya yaitu kompatibilitas, ada dua. Kebutuhan pertama yaitu sistem berjalan pada browser modern seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari. Kemudian yang terakhir sistem kompatibel dengan PHP versi 8.2 ke atas dan framework Laravel 11. Oke, selanjutnya di sini terdapat use case diagram dari sistem kami, yaitu Casaforma, yang mana terdapat dua aktor. Yang pertama yaitu penjual dan juga pembeli. Nah, di sini pembeli itu memiliki fitur yang bisa register atau login, kemudian, register dan login, yang mana dapat membuat akun dan juga masuk ke dashboard. Lalu untuk melihat katalog produk, lalu rinciannya untuk melihat barang, kemudian untuk mencari pencarian atau memfilter, yaitu sesuai dengan produk yang dengan keinginan. Kemudian terdapat kelola wishlist yang digunakan untuk menyimpan barang favorit, lalu untuk kelola keranjang juga untuk menghapus dan juga menambah barang. Kemudian terdapat checkout atau pesanan yang digunakan untuk membuat pesanan, lalu untuk pembayaran online, lalu pelacakan pengiriman yang mana statusnya akan kedetek. Lalu untuk chat buyer atau seller itu dapat berkomunikasi dengan penjual. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menerima notifikasi, yaitu update barang terkini dari pemesanan tersebut. Kemudian pada fitur untuk penjual, itu penjual bisa melakukan login, kemudian mengelola produk, yaitu menambah, mengedit, menghapus produk. Lalu untuk kelola pesanan sendiri, itu akan diproses pesanannya dari pembeli. Kemudian terdapat lihat dashboard, yang mana dapat melihat ringkasan dari toko. Lalu untuk laporan penjualan sendiri, itu melihat hasil penjualan atau dapat men-tracking seberapa sering melakukan penjualan. Lalu chat buyer seller juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, dan yang terakhir terdapat notifikasi untuk mengupdate aktivitas. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan eh, fitur-fitur yang sudah saya buat. Di sini saya membuat beberapa fitur. Yang pertama itu ada masuk. Jadi di sini kalau kita sudah punya akun, kita bisa memasukkan email, kemudian passwordnya. Namun jika kita belum memiliki akun, kita juga bisa menggunakan daftar gratis. Di sini untuk daftarnya itu sendiri terdapat dua role, yaitu untuk penjual dan juga berbeli. Bisa kita lihat di sini saya ingin berbelanja atau berjualan. Kita pilih role-nya. Kemudian di sini ada nama, alamat email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Nah, untuk yang sudah punya akun bisa langsung masuk. Baik, ini sudah masuk, berhasil masuk. Kemudian di sini bisa kita lihat di profil ada anggun, profil saya, dashboard seller. Kemudian fitur yang selanjutnya saya buat itu ada notifikasi. Jadi di sini akan muncul notifikasi jika ada pesan yang masuk, baik itu dari seller ataupun dari dashboard milik pembeli. Kemudian ada juga bagian wishlist. Jadi sebagai pembeli kita bisa menandai barang yang ingin kita beli. Jadi kita bisa masukkan ke dalam daftar beli yang ingin daftar wishlist yang ingin kita beli.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya telah membuat fitur, yaitu yang pertama untuk fitur pencarian dan juga filter, yang mana di sini dapat mencari yaitu furniture apa yang ingin didapatkan seperti sofa, kemudian meja, lemari dan lain sebagainya. Kemudian di sini eh, terdapat urutan yaitu dari harga rendah ke tinggi, kemudian harga tinggi ke rendah, lalu yang terbaru dan juga yang terpopuler. Oke, kemudian di sini terdapat drop down untuk harga minimalnya yang bisa diinputkan manual secara manual, lalu untuk harga maksimalnya juga eh, berlaku demikian, lalu dapat diterapkan sehingga muncullah eh, furniture yang diinginkan sesuai dengan kategori atau spesifikasi dari urutan yang ada pada filter pencarian ini. Kemudian di sini terdapat card atau keranjang yang mana di sini merupakan rincian dari apa yang sudah dimasukkan dalam keranjang, pemesanan apa. Kemudian ini akan diarahkan kembali jika belum terdapat pemesanan, maka halaman ini akan kembali ke filter pencarian atau eh, filter dari barang yang akan dicari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, makasih. Ya, selanjutnya untuk bagian saya itu di dashboard seller, kemudian juga di manajemen produk. Nah, di sini untuk desainnya mungkin belum disamaratakan, nanti akan disamaratakan. Jadi di sini saya membuat di dashboard seller. Di sini ada terdapat beberapa fitur ya. Yang pertama ini ada button untuk manage product, juga untuk apa button untuk melihat order karena ini kan dari dashboard seller. Kemudian ini ada card yang menampilkan berapa produk yang terdapat yang sudah kita tambahkan di dashboard kita. Juga ada card yang menampilkan berapa order yang sudah order di barang-barang kita. Kemudian kalau kita mencoba klik ke manage product ini, karena ini kan dashboard seller, dia akan bisa menambahkan barang yang akan kita jual. Di sini sudah saya tambahkan seperti ini. Kalau kita klik lagi itu dia akan memunculkan form untuk menambahkan produk apa yang ingin kita tambahkan. Jadi untuk progres di minggu ini saya baru membuat dashboard seller, kemudian juga untuk fitur menambahkan produk. Nah, mungkin itu saja untuk yang sudah saya kerjakan. Saya kembalikan ke Najwa. Baik, berikut ini yaitu dokumentasi dari progres minggu kedua kami. Dapat dilihat di layar.
Saya rasa sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.